Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Mutakin TV bersama saya Adila. Dan pada hari ini Mutakin TV kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu yang juara satu putra batik se-Jawa Barat, Masya Allah. Kang Rana Cahya Nugraha. Halo Akang, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kang Rana ini tuh perwakilan dari Purwakarta ya, Betul. ke Jawa Barat. Di Jawa Barat. Juara satu putra batik Jawa, Jawa Barat ya. Boleh kan perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para pemirsa Mutakin TV. Saya Rana Cahya Nugraha. Saya dari Kabupaten Purwakarta yang alhamdulillah tadi saya sempat disinggung oleh host kita. Saya mewakili Kabupaten Purwakarta di ajang Putra Batik Jawa Barat tahun 2023 dan alhamdulillah diamanahkan menjadi winner pada tahun ini dan insya Allah akan mewakili tingkat Jawa Barat ke nasional. Gitu. Masya Allah, Masya Allah ya. Ya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Padahal Kang Rana itu masih semester 2 ya Kang? Iya. Iya, tapi udah aktif gitu ya, udah mencapai winner gitu di Masya Putra Batik Allah. Jawa Barat gitu ya Kang. Boleh Kang ceritakan awal mulanya pencapaian Akang saat ini sebagai Putra Batik Jawa Barat gitu. Bagaimana gitu? Step by stepnya lah. Oke. Sebelum ke Putra Batik Jawa Barat, Rana masuk dulu ke salah satu paguyuban ya. Bisa bilang paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Purwakarta. Saya masuk di paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Purwakarta tahun 2022, tahun kemarin, dan alhamdulillah di Moka Purwakarta saya diamanahkan menjadi Jajaka Mimitran. Jajaka Mimitran itu Jajaka Persahabatan. Ya mungkin mereka nyaman mungkin ya. Nyaman dengan circle yang di Moka 22 ini, yang itu menjadikan saya menjadi Jajaka Persahabatan atau Jajaka Mimitran Purwakarta tahun 2022. Karena Mojang Jajaka berkecimpung dari pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan yang ada di Kabupaten Purwakarta, maka salah satunya adalah batik. Batik ini masuk ke dalam ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Purwakarta, masuk ke seni kriya. Makanya itu menjadi cakupan saya, PR saya untuk bisa memajukan pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Itu sih. Setelah itu baru saya daftar ya untuk mewakili Kabupaten Purwakarta di Batik Jawa Barat ini dengan serangkaian acara persiapan yang begitu luar biasa ya menurut saya. Kalaupun di Purwakarta cukup menantang juga, kalau mau ke Purwakarta ini Jawa Barat tentu lebih tinggi lagi ya untuk persiapan dan yang lainnya gitu maksudnya. Gitu mungkin. Masya Allah ya Kang, selain jadi Putra Batik Jawa Barat ternyata Mojang Jajaka juga. Mojang Jajaka juga. Masya Allah. Nah, bagaimana Kang proses dan persiapannya untuk mengikuti Putra Batik Jawa Barat gitu? Prosesnya tentu ada pemilihan terlebih dahulu ya. Tiap kabupaten kota itu harus ada perwakilan, harus ada perwakilannya. Ya, saya diamanahkan untuk bisa menjadi perwakilan Kabupaten Purwakarta di Putra Batik Jawa Barat ini. Itu ada sistem eliminasi terlebih dahulu dengan persyaratan-persyaratan dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah masuk ke 45 besar. Setelah itu disaring kembali jadi 25 besar dan alhamdulillah masuk ke babak final gitu dengan serangkaian penilaian-penilaian lah seperti pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif tentunya, dan pengetahuan tentang batik khususnya di Jawa Barat. Oke, kalau boleh tahu nih Kang, persyaratannya apa aja sih? Siapa tahu kan teman-teman ada yang mau gitu melanjutkan. Persyaratannya tentu kita harus bisa mampu mengetahui ya, ada niat untuk bisa mendukung untuk memajukan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Purwakarta. Kita tahu bersama bahwa batik kurang diminati saat ini, bener ya, kurang diminati dan mungkin tidak banyak juga anak-anak muda saat ini menggemari lah atau hobi berbatik. Maka dengan adanya Putra Batik Jawa Barat, dengan adanya saya di sini mudah-mudahan menjadi inspirasi tentunya dan bisa meningkatkan lagi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Purwakarta. Apakah Akang dalam hal persiapan tadi ya, Akang mengalami kesulitan atau bagaimana? Kesulitan tentu banyak sekali kesulitan karena minimnya informasi. Minimnya informasi mengenai batik yang ada di Kabupaten Purwakarta. Ya alhamdulillah dengan
dukungan daripada berbagai pihak untuk mendukung proses lancarnya karantina nih ya, karantina. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan dinas terkait untuk mengenai batik ini dan bisa dikenalkan juga dengan berbagai pengrajin batik di Kabupaten Purwakarta. Akhirnya nambah juga ilmu lah tentang batik, pengetahuan tentang batik, dan ternyata batik di Purwakarta ini banyak banget ya, banyak banget. Yang kadang kita tahu batiknya batik Marangi mungkin yang menjadi ciri khas Kabupaten Purwakarta ya, tetapi hampir ratusan motif batik yang ada di Kabupaten Purwakarta ini ada di Purwakarta. Ini menjadi PR sih bagi kita generasi muda agar kita harus bangga nih. Kita harus bangga dengan batik Purwakarta yang banyak banget motifnya dengan kreasi uniknya yang mencirikan Kabupaten Purwakarta itu kaya ya akan kreativitas bahkan di dunia batik ini. Kayak gitu. Ya, Kang. Itu untuk tesnya ya Kang, itu tuh offline atau online? Ada online, ada offline. Untuk awal sih online tentu ya, untuk wawancara seperti itu. Terus ada div interview dan lain sebagainya. Terus ada juga offline kita di daerah Bandung waktu itu. Oke Kang, tadi kan kita sudah berbicara tentang kompetisinya ya, Betul. Putra Batik Jawa Barat gitu. Nah, sekarang ke batiknya Kang. Aku pengen tahu nih tentang batik. Tadi kan sudah disinggung kata Kang, anak muda sekarang tuh kurang terhadap batik. Betul. Nah, bagaimana sih Akang melihat hal tersebut? Apalagi Akang kan posisinya sekarang jadi putra batik Jawa Barat. Nah, gimana pandangan Akang terhadap anak-anak muda yang terhadap batik itu? Apakah anak-anak muda sekarang itu acuh atau mulai ada kepedulian memakai batik itu bagaimana? Iya, kalau dilihat di pemuda Kabupaten Purwakarta khususnya ya, belum terlalu banyak untuk menggemari menggunakan batik. Tapi tidak memungkiri juga banyak orang-orang yang kadang pakai batik itu lebih gagah. Setuju nggak sih pemirsa? Iya kan? Setuju banget ya. Kadang dia pakai batik itu lebih gagah, lebih berwibawa, lebih enjoy, lebih apalagi ya, lebih keren lah gitu. Gantengnya nambah gitu ya. Gantengnya nambah, cantiknya pun nambah kalau pakai batik. Jadi lebih daripada pakai kemeja biasa, gue lebih nyaman pakai batik. Biasanya seperti itu. Banyak sekali pemuda-pemuda seperti itu. Tapi ada juga pemuda-pemuda yang mungkin belum sadar gitu ya, bahwa batik ini adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan bersama. Jangan sampai diklaim oleh negara lain. Ketika sudah diklaim baru kita gembur-gembur pakai batik. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya dengan hadirnya saya dan seluruh rekan-rekan daripada Putra Putri Jawa Barat ini mengingatkan juga gitu. Minimal kita bangga berbatik menggunakan batiknya dulu aja. Gitu loh. Dengan menggunakan batik ya kita tadi juga kita mendukung para pelaku ekonomi kreatif yang ada di daerahnya masing-masing. Maka dengan hadirnya motif-motif batik yang ada di Kabupaten Purwakarta ini harus menjadi inovasi baru sih untuk para pemuda Kabupaten Purwakarta ya. Coba bisa nggak yang kalian yang hobi untuk membatik, menggambar, bisa ikut serta nggak untuk bisa menumbuhkan atau memunculkan motif batik terbaru nih di Kabupaten Purwakarta gitu. Selanjutnya nih Kang, Akang ini kan sebagai mahasiswa ya, pastinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan gitu ya Kang. Wow. Bagaimana sih cara Akang menghandle ya beberapa kegiatan antara kuliah dan Akang sebagai putra batik Jawa Barat itu bagaimana sih memanage waktunya? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Memanage waktu untuk kesibukan sih bukan hanya saat ini aja ya, kalau kesibukan, tapi lebih baik bukan kesibukan sih, tapi ya keproduktif gitu ya. Untuk membagi waktu tentu ada hal yang wajib dikerjakan segera, ya kita harus kerjakan. Gitu aja sih kalau prinsip Rana. Lebih ke ya kalaupun pekerjaan ini bisa dilaksanakan sekarang, mengapa harus nanti? Karena sudah menanti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya di depan gitu loh. Ya Rana bisa kerjakan hari ini, Rana diselesaikan hari ini, dan alhamdulillah itu bukan Rana yang bisa, yang mampu, yang kuat, tapi Allah yang menguatkan. Gitu sih. Jadi lebih pintar-pintar bagi waktu lah. Kita cari kira-kira kegiatan A dan B mana yang lebih gitu efeknya kepada kita. Tentu harus dengan kebijakan yang sangat luar biasa sekali untuk menentukan
kira-kira hari ini jadwal yang mana yang akan kita ambil. Gitu sih. Itu kadang membuat Rana dilema juga sih ya, dengan amanah-amanah yang sudah ada, dengan kesibukan yang sudah ada dan jadwal yang sudah tertera, itu menjadi perhatian juga gitu. Tetap pendidikan nomor utama, ya prioritas. Ketika di waktu-waktu tertentu, ketika jadwal kuliah bisa digeser nggak di waktu yang lain, gitu. Ketika sudah bisa, ya mangga, kalau mau mangga, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, karena nggak bisa di waktu itu. Paling gitu aja sih. Oke Kang nih, perihal pengalaman nih. Masih banyak pengalaman. Boleh Kang ceritakan pengalaman Akang dari awal sampai saat ini yang siapa tahu akan memotivasi teman-teman yang lagi nonton. Ya, pengalaman tentu belum banyak pengalaman sih ya sebenarnya. Ini hanya apa ya, berjalan aja sih. Rana juga hadir di sini, duduk di kursi panas ini karena sebenarnya kursi panas ya. Karena sebenarnya kursi panas karena masya Allah sekali yang duduk di sini belum semuanya bisa duduk di sini gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali, karena bersyukur bisa duduk di sini, bisa berbagi sama pemirsa Mutakin TV juga, sama teman-teman yang hadir juga gitu. Pengalamannya ya alhamdulillah disyukuri, dengan berawal dari public speaker, karena Rana seneng ngomong mungkin ya. Seneng ngomong gitu. Akhirnya mencoba menjadi public speaker. Awal mula jadi wedding singer. Pernah jadi wedding singer? Percaya nggak sih? Nggak kayaknya, karena suara juga kayak gini ya. Pernah jadi wedding singer tapi di seni musik Islami. Rana punya grup hadroh juga, Rana punya grup marawis dan terbangan juga gitu. Tapi untuk saat ini Rana fokus di terbangan dan hadroh gitu. Sempat menerima jadwal juga, apalagi sekarang bulan Rajab Sya'ban ya, luar biasa masya Allah, berkah ya. Berkah Rajab Sya'ban, alhamdulillah, untuk terus menyiarkan sholawat itu sih. Dimulai dari situ, akhirnya mencoba menggantikan tugas guru waktu itu menjadi MC ya, karena waktu itu keluarga yang nikah, karena keluarga ya udah inti keluarga aja gitu, maksudnya yang hadir ya udah mencoba untuk MC ya, akad nikah biasalah, acara serah terima dan sebagainya. Akhirnya setelah itu dipunten mungkin sama makeup artisnya, sama WO-nya hadir juga, ada juga menyaksikan. Akhirnya di next selanjutnya ada menghubungi nih, karena Kang bisa jadi MC lagi nggak? Was-was dong, bener gak sih? Karena itu cuma coba-coba aja di keluarga gitu kan, nikahnya di keluarga juga, kok suruh jadi MC. Akhirnya Rana izin dulu dong, tentu Rana izin dulu ke guru Rana. Ini gimana? Rana ada tawaran MC dari WO yang kemarin, kata Rana kayak gitu. Ya udah sok bismillah aja, kata Rana, apa yang udah. Ya udah Rana minta diajarin dulu, kata Rana kayak gitu ya. Rana gimana nih? Akhirnya diajarin basicnya seperti apa. Itu masih didampingin, bisa didampingi oleh guru Rana gitu maksudnya. Akhirnya didampingi 1 kali 2 kali jadwal ya, alhamdulillah udah mulai dilepas. Ya, menuju ke sini tentu itu menjadi kebutuhan ya, kita harus bisa menggali lagi kira-kira public speaking ini seperti apa sih, kayaknya unik banget gitu mas, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan, terus manfaat dari public speaking pun ya mulai dirasa nyaman, enak gitu maksudnya kayak gitu ya. Alhamdulillah dengan kemampuan public speaking yang Rana punya, Rana bisa hadir di sini dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Itu Rana bersyukur banget gitu, bisa mendapatkan anugerah dari Allah yang sangat luar biasa ini. Nggak tahu kalau Rana nggak belajar public speaking dengan berguru dengan yang lainnya, Rana nggak tahu bakal seperti apa gitu ya. Tapi ya ini semua rencana dari Allah dengan mimpi yang besar sih. Awalnya mimpi yang besar. Rana bisa jadi winner saat ini, awalnya mimpi. Mimpi itu ngelihat salah satu program TV waktu itu, musik. Rana nggak tahu tuh SMP, kalau nggak tahu udah SMP atau SD waktu itu. Rana masih inget stasiun TV program musik waktu itu pagi-pagi, jangan sebut nama ya. Jangan sebut nama juga ya, pokoknya program musik waktu itu ngelihat Abang None Jakarta ya, Abang None Jakarta pakai selempang kayak gini kan, pakai selempang, hadir bersama Bapak Gubernur DKI Jakarta waktu itu. Terus Rana ngelihat enak kayaknya ya, jadi mereka bisa dekat dengan para pejabat, maksudnya bisa hadir
di televisi dan lain sebagainya gitu. Orang bisa tanya, bahasa seperti itu, orang bisa tanya, bismillah, weh, itu Rana ingat sampai sekarang, karena itu yang menjadi motivasi Rana waktu itu. Ya udah, akhirnya tentu dengan support daripada guru, support daripada orang tua dan bantu dari teman-teman yang lainnya, alhamdulillah bisa berada di sini, bisa diamanahkan ini adalah berawal dari mimpi. Jadi kenyataan. Itu berawal dari angan-angan, tapi ketika kita yakin bisa seperti itu dan kita yakin dengan seperti itu kita bisa membanggakan semuanya. Itu sih, karena niat tulus untuk membanggakan kedua orang tua, ya, terutama guru juga, karena Rana hadir saat ini tidak lepas daripada doa orang tua dan ridho daripada guru. Itu yang Rana rasakan saat ini. Jadi Rana nggak bisa apa-apa sampai saat ini karena ridho daripada guru. Karena sebelum apapun Rana izin dulu kepada guru Rana. Itu sih yang menjadi kunci, yang mungkin ini barokah na guru teh, doa na orang tua teh. Makanya itu. Tadi pun sebelum berangkat ke sini Rana WA dulu guru. Mohon doa. Siapapun guru lah, yang guru dosen pembimbing Rana, mungkin Rana mohon doanya ya, mau ke Mutakin TV, hanya sekedar itu, tapi ya doa daripada guru-guru itu sangat luar biasa sekali membantu kelancaran sih itu. Sangat luar biasa sekali ya Kang Rana ini, ya? multi talent ya. Udah bukan ke multi talent sih, lebih ke gini ya, karena amanat dari guru Rana seperti itu. Santri lain seukur bisa ngaji, tapi santri kudu bisa nyeni. Nah itu motivasi banget buat Rana gitu ya. Rana pernah merasakan pahitnya pesantren seperti apa gitu ya, gak punya bekal segala macam, itu pernah lah ya, alhamdulillah gitu ya. Kita puni segala macam itu alhamdulillah, walaupun menjadi bukan santri kacing calang ya, tapi ya alhamdulillah dengan berkah ilmu daripada guru-guru semua menjadikan modal gitu. Akhirnya motivasi itu menjadi cambukan bagi Rana. Rana ngaji tetap harus bisa berjalan sampai kapanpun, harus bukan meluangkan waktu sih, tapi lebih ke harus ada waktu, dan ini waktunya untuk ngaji. Kalau meluangkan waktu gak ada luangnya sebetulnya ya, gak ada luangnya banget gitu maksudnya. Tapi ketika kita sudah memprogram waktu itu jadwal Rana ngaji dan ulang ngaji, ya jadwal jam itu ya Rana harus lakukan seperti itu. Adapun kegiatan selesai atau belum ya Rana harus izin pamit dulu untuk bisa ngaji di malam itu, kayak gitu. Dan itu butuh tenaga dan kekuatan yang memang kitanya harus fit gitu. Dan mudah-mudahan ya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sih. Itu sudah berapa lama Kang menjadi public speaker? Public speaker dimulai, kalau terjun dari MC sih Rana dimulai dari 2018. Rana di 2018 udah mulai terjun MC, mulai kadang MC event, biasalah MC Rajaban Mudan, itu biasa lah ya, MC Rajaban Mudan, kadang pemuda dituntut bisa atau bisa, wahina jadi MC, gitulah ya bahasana. Ya akhirnya dimulai dari Rajaban Mudan, akhirnya ada tawaran di wedding, ada beberapa tawaran event juga, alhamdulillah, dan menjadi kebanggaan bisa MC di wisuda kemarin ya. Masya Allah, itu sangat luar biasa sekali, itu kebanggaan bagi Rana, alhamdulillah. Walaupun baru gabung di SAI Dr. Kazim Mutakin, tapi bisa kontribusi lah sedikit banyaknya ke Mutakin ini, ya mudah-mudahan dengan kontribusi ini bisa membawa keberkahan khusus untuk Rana dan semua yang ada di Mutakin gitu sih sampai saat ini. Dan alhamdulillah dengan ketekunan dengan dijalani, kalau di pikiran mah ada kriet-krietnya, banyak kegiatan, banyak amanah segala macam. Kalau mau di pikiran wae moal aya ujungna gitu maksudnya ya. Jalani aja, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Ya alhamdulillah akhirnya bisa masuk juga ke salah satu organisasi nasional, karena waktu itu pun menjadi perwakilan Purwakarta lagi juga di MC. Perwakilan Purwakarta juga di MC tradisional atau pangjejer acara Jatuh Kerami Jawa Barat. Dan alhamdulillah waktu itu juga masuk ke top 5, menjadi benar juga ya di sana untuk MC Sunda Pernikahan Jawa Barat. Dan dari situ akhirnya masuk juga, diajak ke himpunan pembawa
perkumpulan pembawa acara pernikahan Indonesia. Jadi bukan hanya di Jawa Barat, alhamdulillah bisa masuk ke Hip Hop Indonesia dan bersama MC-MC yang ada di Indonesia dengan persyaratan-persyaratan yang sangat luar biasa sekali masuknya, dan alhamdulillah bisa masuk di situ dan bagian dari keluarga besar Hip Hop Indonesia. Dan di Purwakarta juga ada wadah untuk para MC yang suka public speaker, ada perkumpulan pembawa acara Purwakarta. Jadi kalaupun mau gabung ke KPAP boleh ya, ada persyaratannya. Bukan semuanya tidak boleh gabung, tapi harus menjadi MC yang bukan hanya cuap aja, tapi harus berkualitas. Bener ya? Kalau hanya cuap-cuap aja, gampang, semua pun bisa gitu maksudnya. Tapi bagaimana cuap-cuap kita itu berkualitas dan menjadi kenangan bagi orang lain. Karena itu menjadi amanat dari Guru Rana juga. Pernah ngasih amanat kayak gini, perilakumu suatu saat akan menjadi kenangan bagi orang lain, maka lakukanlah yang terbaik. Jadi itulah motivasi juga ya. Jadi setiap kita hadir dimanapun, setiap kita melangkah, ya kita harus bisa memberikan perilaku yang baik, memberikan kesan yang baik untuk semuanya, sehingga orang lain bisa berkesan baik dengan kita, sehingga kita menjadi satu keluarga gitu loh. Karena nyambung ke dulur-duluran. Gitu sih. Sangat luar biasa sekali ya Kang. Insyaallah. Perihal ini Kang, penghargaan. Penghargaan. Ya, penghargaan apa saja sih yang pernah Akang dapatkan sampai saat ini? Penghargaan. Dimulai dari batik, tahun ini alhamdulillah jadi winner, dan favorit juga. Saya juga nggak tahu ya di batik ini kenapa bisa bawa 3 penghargaan. Saya juga nggak tahu bahkan sampai 3 penghargaan ya. Sekaligus 3. Masya Allah, itu di luar ketika disebut kok Rana gitu ya. Jadi aneh juga gitu. Kok Rana berbakat Rana naon ya gitu ya. Di panggung seperti itu sampai bikin sebuduk karena oh ya udah Rana maju gitu ya, dikasih penghargaan, dikasih selempang, penghargaan segala macam. Rana mundur lagi, disebut lagi favorit. Kok Rana lagi? Kok Rana lagi yang maju? Ya alhamdulillah itu menjadi hasil voting daripada masyarakat Jawa Barat dengan video profil yang disebarkan di YouTube. Waktu itu alhamdulillah ucapan terima kasih juga untuk keluarga besar Sayyid Dr. Kazim Mutakin yang telah like dan komen waktu itu. Alhamdulillah berkah daripada semuanya karena bisa ada di sini juga gitu ya. Alhamdulillah berkah doa daripada guru-guru semua, akhirnya dapat favorit, berbakat, dan winnernya. Bukan dari itu, pernah juga mendapatkan jejak kemitraan yang tadi tahun 2022 dan sempat jadi juara pertama lomba video online waktu itu tingkat dinas pendidikan. Karena Rana juga hari ini kan mengajar juga ya, Rana mengajar juga, Rana sudah mengajar juga, belajar mengajar sih tentunya ya. Belajar mengajar di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Purwakarta. Alhamdulillah di dinas pendidikan waktu itu, waktu corona, zaman-zamannya online, alhamdulillah waktu itu ikut lomba pidato juga, alhamdulillah ke pertama juga. Selanjutnya yang menjadi kenangan sekarang itu adalah waktu itu pernah mewakili SMA waktu Rana di Aliyah, mewakili Purwakarta juga di lomba dakwah tingkat Jawa Barat, dan itu langsung dibimbing oleh Agim. Itu yang sangat luar biasa sekali. Jadi nasihat-nasihat Agim waktu itu banyak yang melekat lah, yang dijadiin motivasi bagi Rana. Karena Masya Allah sekali ya, kita tahu bersama bahwa Agim banyak sekali kalam-kalam indahnya lah. Ya motivasinya yaitu menjadikan Rana untuk bisa giat lagi syiar dengan cara Rana sendiri. Seperti itu. Insya Allah sangat luar biasa sekali ya Kang. Ya. Ini Kang mau nanya trik and trick tentang menjadi public speaking. Apakah menjadi public speaking itu ada pelatihannya atau bagaimana? Tentu dong. Tadi yang dikatakan ya, menjadi public speaker, menjadi MC ataupun jadi pembicara itu bukan hanya sekedar kita cuap-cuap aja. Ya, kita harus tahu ilmunya. Ilmu public speaking itu seperti apa? Penyampaian itu harus seperti apa? Hal yang itu seperti apa? Tentu
kita harus belajar. Ya, yang sangat disayangkan adalah banyak MC-MC yang berdatangan hari ini yang mereka hanya melihat aja. Itulah yang sangat disayangkan. Dan mereka sudah berani untuk memandu salah satu rangkaian acara yang memang itu harus sudah ada ketentuannya. Itu yang sangat disayangkan. Makanya sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus tahu dulu nih bagaimana cara menjadi public speaker yang yang benar tuh seperti apa. Ya walaupun Rana juga masih banyak belajar ya, masih banyak belajar, tetapi intinya kita harus tahu dulu acara apa yang akan kita bawakan kalau jadi MC, ya. Topik apa yang akan kita bahas. Gitu. Jadi banyak persiapan-persiapan yang terutama yaitu adalah jam terbang. Iya. Bener banget ya. Bener jam sekali. terbang itu yang sangat penting sih bagi Rana ya. Jadi jangan mencepelekan hal kecil gitu. Walaupun kamu sering MC Rajaban Buludan, itu nggak jadi masalah gitu. Itu menjadi jam terbang kamu untuk jadi MC contohnya ya. Gitu, karena itu menjadi pelajaran. Nah, jangan lupa juga agar minta koreksi. Karena sering sekali kalau Rana MC wedding atau Rana MC salah satu event, kadang Rana bawa asisten ya. Rana bawa asisten untuk membantu handle segala macamnya. Terus Rana juga kadang kalaupun ada teman ya Rana sering nanya ke teman, tadi Rana MC-nya gimana sih? Gitu. Rana nggak mau yang peres-peres gitu ya, bagus segala macam. Rana nggak butuh yang itu, tapi Rana butuh koreksi nih. Kira-kira yang kurangnya tadi pasti ada beberapa part yang memang kurang, harusnya seperti ini, harus seperti ini. Nah, Rana sering lakukan itu. Itu menjadi bahan evaluasi juga bagi diri. Oh, ketika nanti kita event seperti ini harus seperti ini. Ketika kita memandu seperti ini, kita harus seperti ini. Gitu. Makanya ketika event di Air Mancur Sri Baduga waktu itu, waktu malam tahun baru, Rana banyak sekali chatting teman-teman Rana karena mereka hadir juga ya. Walaupun Rana nggak ngelihat nih siapa aja yang hadir karena poek juga ya sekeliling situ bulan ya, Taman Sri Baduga poek juga. Rana ada di tengah mandu acara tahun baru dan Air Mancur. Rana sering chat, setelah itu Rana chat, tadi Rana gimana MC waktu di Air Mancur, Rana gimana MC, minta koreksinya gitu aja sih. Itu koreksi itu ya alhamdulillah banyak masukan, banyak koreksi yang itu menjadi perhatian bagi kita. Karena ulah bener cek sorangan. Bener gak sih? Bener cek sorangan itu sih. Kadang kita mantes bener teh cek sorangan. Tapi kadang orang lain tidak tidak berani untuk mengungkapkan hal itu. Ketika kita membuka jalan, yaitu harus koreksi, kita harus bisa nerima, dan itu menjadi menjadi jalan untuk kita lebih baik. Dan alhamdulillah dengan masukan hal-hal yang lainnya itu menjadi motivasi bagi Rana. Oh, Rana harus banyak belajar lagi nih. Rana harus banyak belajar lagi tentang public speaking, tentang cara memanage waktu, dengan cara gimmick dan lain sebagainya. Karena itu selalu ada. Ya, benar gak sih? Kalian pun pernah jadi MC kan? Sering juga kan, ya. Jadi banyak acara-acara yang memang di luar jalur. Bener gak sih? Nah, ini bagaimana cara MC menanggulangi hal itu. Jangan sampai kekurangan itu terlihat kekurangan. Maka keluarlah gimmick-gimmick agar acara itu tetap bisa berjalan dengan lancar dan menjadi kemasan yang luar biasa. Itu sih. Karena tetap ya MC menjadi jantungnya acara. Setuju gak sih? Setuju banget. Setuju banget. Ya, makanya sebelum terjun ke lapangan kita harus tahu dulu triknya seperti apa. Yuk coba mulai ikut webinar-webinar. Banyak sekarang webinar yang gratis ya. Ikut kelas juga public speaking. Waktu itu Rana alhamdulillah bisa ikut kelas DJRI di Bandung. Alhamdulillah ikut DJRI juga. Terus kemarin juga beberapa karantina dibekali oleh DJRI juga. Alhamdulillah. Dan salah satu manfaat masuk komunitas ya banyak sekali ilmu yang sharing antar anggota gitu. Karena ada anggota pengembangan pelatihan anggota, jadi banyak sekali sharing-sharing mengenai public speaking, tentang MC, baik itu MC event, MC wedding, MC protokol, dan lain sebagainya. Gitu. Berarti bukan nggak sembarangan ya jadi MC itu harus berkualitas, harus ada trik and triknya. Iya, kalau Rana seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar megang mic, ngomong, kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan, bukan hanya seperti itu. Bukan hanya mempersembahkan penampilan dari ini, bukan hanya seperti itu, tapi harus ada kalimat yang kita ucapkan itu harus bernyawa. Gitu loh. Itu yang menjadi
menjadi patokan Rana. Berikan nyawa di setiap kalimat yang kita ucapkan. Ketika kita memberikan nyawa di setiap kalimat yang kita ucapkan, itu akan hidup. Ya, dan akan masuk kepada audiens yang hadir juga. Jadi MC bukan hanya sekedar cuap-cuap, tapi harus bisa berkualitas. Makanya MC Rana katakan adalah bukan master of ceremony, tapi manusia cerdas. Ya, setuju nggak sih? Manusia cerdas karena harus membuat acara itu yang simple bisa berkesan. Itu makanya ini tantangan juga. Mari belajar lah, terus belajar karena tidak ada waktu untuk belajar ya, tidak ada hentinya untuk belajar, makanya harus terus belajar. Oke, gitu. Tadi mengenai public speaking nih Kang, kan kadang nih orang tuh kalau misalkan di depan nih, kadang ada nervousnya atau ada yang demam panggung, itu bagaimana sih cara mengatasinya? Tentu, nervous pasti ya, walaupun udah banyak jam terbang ketika yang hadirnya presiden, ya kan, yang hadirnya gubernur atau yang hadirnya mantan, ya gimana, pasti ada nervousnya ya, gitu. Apalagi nge-MC nikahan mantan gitu, wow, kayaknya bakal sampai selesai atau enggak, kayaknya itu pengalaman deh ya. Pengalaman ya, tapi MC harus profesional, gitu ya, MC harus profesional, dimanapun keadaannya kita harus profesional. Untuk mengatasi nervous tentu selalu ada. Ya, dalam keadaan apapun, hal apapun itu selalu ada. Tetapi ya tadinya banyak tarik nafas dengan persiapan yang kita siapkan itu menjadi salah satu metode lah gitu. Jadi jangan sampai kosong diri kita dengan ilmu yang kita dapatkan daripada guru-guru kita, dengan mengikuti webinar dan segala macamnya, itu menjadi acuan lah, menjadi modal pertama kita untuk bisa berikan pengalaman kita harusnya seperti apa. Banyaklah trik-trik yang memang supaya tidak nervous, tidak grogi, omongnya jadi ya, jadi hal segala macamnya. Ya, banyak baca buku tentunya, banyak mendengarkan tentunya, karena lebih suka mendengarkan dan melihat daripada baca buku. Betul ya sekali. tapi sekarang ya harus ya, ini menjadi kebutuhan Rana ya. Itu menjadi kebutuhan Rana untuk baca buku tentang motivasi-motivasi, hal yang sebagainya. Itu menambah juga kosakata. Gitu, luar biasa sekali dengan public speaker yang kita geluti dengan baca buku dan hal-hal lainnya sebagainya, itu menjadi acuan kita agar lebih maksimal lagi gitu ketika tampil. Oke Kang, mungkin terakhir Kang ada pesan-kesan untuk teman-teman yang lagi nonton, anak-anak muda sekarang lah, buat anak-anak. Oke. Ada beberapa pesan sih yang harus kita kerjakan bersama. Ini menjadi PR bagi kita semua. Yang pertama tentang kebudayaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Tentu kita sebagai anak muda harus bisa melek dan ikut mensukseskan dan mengembangkan para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Purwakarta, khususnya dengan cara kalian berbangga berbatik ya, menggunakan batik. Niatkan ini menjadi motivasi gitu ya, bahwa dengan menggunakan batik saya mendukung dan memajukan para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Purwakarta. Yuk coba gunakan batik-batik yang ada di Kabupaten Purwakarta dengan banyak motifnya juga yang sekarang saya gunakan. Batik khas Kabupaten Purwakarta yang kemarin saya bawa juga ke Jawa Barat dengan motif Marangi, motif zilenial, motif menong dan lain sebagainya, banyak sekali. Kalian yuk gunakan motif batik yang ada di Kabupaten Purwakarta. Itu akan menambah kegagahan, ketampanan, kecantikan, dan yang lain sebagainya ketika kita percaya diri untuk menggunakan batik itu. Yang kedua, jangan lupa bermimpi. Ya, jangan lupa bermimpi dan terus berdoa dan memohon doa. Gitu. Kita berdoa dan kita jangan lupa memohon doa. Tentu doa daripada orang tua dan guru kita. Doa dari orang tua, ridho dari guru, itu yang menjadi modal utama Rana dari saat ini. Jadi jangan sampai kita lupa karena tidak ada bekas guru. Setuju nggak sih? Ya, tidak ada bekas guru. Semuanya guru ingin memberikan yang terbaik untuk muridnya. Guru ingin mendoakan yang terbaik untuk muridnya. Maka kita sebagai muridnya harus tetap mohon doa kepada guru. Walaupun guru selalu mendoakan kita tanpa kita minta. Gitu. Benar nggak sih? Benar. Tapi dengan kita mengharap keberkahan, doa langsung daripada guru-guru, ya mudah-mudahan itu menjadi kelancaran, keberkahan untuk hidup kita. Karena kita mencari apa tuh untuk mencari di hidup ini ya? Keberkahan, intinya ketenangan, keberkahan ya dengan
doa daripada orang tua, ridho dari guru, mudah-mudahan menjadi keberkahan dan ketenangan untuk hidup kita. Gitu sih. Makasih ya Kang atas waktunya. Kami mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, pemirsa Mutakin TV ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sedikit banyaknya yang diucapkan bisa membawa hal yang baik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau bisa silaturahim bisa silaturahim di Instagram saya. Boleh ya? Ada di @rana_cahya_nugraha. Kita silaturahim bareng kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Terus majukan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Purwakarta. Gitu. Cukup sekian teman-teman bincang-bincang hari ini. Saya Adila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.